Kurikuler tersebut juga ibu dan bapak sandingkan profil 8 profil lulusan itu profil yang mana yang mau kita sasar. Kemudian ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu dari 7 kebiasaan itu yang mana yang cocok dengan kekuatan materi tersebut. Apakah ke-7-7-nya atau mungkin salah satu, salah dua, salah tiganya. Nanti bentuk kegiatannya seperti apa, berapa JP itu harus dilakukan. Nanti anak-anak bisa melaporkan ke kita, itu namanya kurikulum. Tapi tidak ada, meskipun di bawahnya sudah ada kegiatan dan sebagainya, ada asesmennya. Cara menilainya kita seperti apa? Kita menggunakan rubrik, kita rubriknya menggunakan taksonomi Solo. Rubriknya menggunakan taksonomi Solo. Meskipun dinilai, tidak ada nilai khusus seperti P5, rapor P5 kan dulu ada ya. Nah, kurikuler itu tidak ada rapor kurikuler. Nilainya kemana? Nanti akan disatukan dengan nilai intra tadi. Kalau intra berarti kan hanya pengetahuannya saja. Dengan sikap bisa ya, dengan sikap. Tapi kalau kurikuler itu mulai dari ada pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Jadi kalau anak ibu dan bapak, siswa ibu dan bapak misalnya ulangan harian 100, PTS 100 gitu ya. Kemudian US-nya 100. Boleh nggak Bu dirapot 100? Lihat sikapnya tadi. Nilai kurikulernya seperti apa? Keterampilannya seperti apa? Nah, baru kalau misalnya Bu ini sudah 100 semua, wah dia itu hebat sekali, sikapnya sempurna, misalnya bagus, keterampilannya besar, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau masih ada anak ketika mau kurikuler, Pak Heri, saya jangan disatukan sama itu kenapa? Saya nggak mau. Oh, berarti sikapnya itu belum 100. Jadi tidak bisa dirapot 100 karena sikapnya tadi belum 100 gitu. Kemudian nanti pekerjaannya di asal saja, misalnya ya keterampilannya asal saja. Produk yang dia buat itu ya tidak bagus, misalnya begitu. Karena misalnya tidak sabar atau tidak telaten dan sebagainya. Nah itu berarti kan keterampilannya juga belum 100. Jadi nilai rapor adalah nilai pengetahuan, nilai sikap, dan nilai keterampilan. Baru kita bisa tuliskan di situ nilai anak itu berapa. Itu kurikuler. Jadi kurikuler juga harus ada modulnya, harus ada RPP-nya gitu ya. Nah nanti ini ada contoh modul, nanti ada beberapa contoh. Saya sudah minta kepada teman-teman, ada dari fase A, fase B, fase C. Nanti teman-teman saya akan menjelaskan modulnya seperti apa. Nanti ibu dan bapak juga akan dibagi per fase, membuat model seperti apa yang boleh tidak ini diadopsi, boleh. Tapi misalnya kata Bu Mena, Bu, saya mau nambahkan yang ini ya silahkan saja begitu ya. Karena dari pemerintah itu tidak ada modul yang baku harus begini, puntennya tidak seperti itu. Jadi kita berinovasi. Boleh nggak misalnya Bu saya di TikTok nih, oh ada yang kemarin Bu ada di TikTok. Kalau saya tanya ini kalau ini gimana? Oh iya ya Bu nggak jelas ya. Yang jelas itu yang bikinan kita. Gitu ya. Kalau orang lain jangan dibiasakan. Ini kan generasi hebat semua ini masih sangat muda-muda ya. Nah makanya harus berpikir kreatif dan inovatif. Bikin sendiri kita bisa. Gitu. Itu ya Ibu dan Bapak ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sudah ada? Cukup paham? Oke, baik. Terima kasih kalau paham. Nanti akan dilanjut oleh teman-teman saya. Ada Bu Nenek sudah di depan, sudah siap. Kemudian dari fase C, kemudian Bu Akmal, fase A, Bu Mega, fase B. Nanti akan diperlihatkan, yang akan dijelaskan juga oleh mereka seperti apa. Ini adalah hasil pertemuan kami di pertemuan kedua kemarin. Oke, baik. Silakan Bu Nenek. Terima kasih Bu Hadi atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kemarin ya. Kebetulan saya mulai dari kelas 6 dari fase C. Dalam pembuatan modul ini saya dialurkan terlebih dahulu. Karena kenapa saya alurkan terlebih dahulu? Karena takut teman-teman itu dari mana sih ujuk-ujuk seperti itu gitu. Jadi kalau saya di sini pertama
saya cantumkan terlebih dahulu Permendikbudnya ya, Permendikdas apa ya, ribet amat ya, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Nah, ya. Untuk fase C kelas 6 ini kan 32, bukan 35, bukan 36. Ya, jadi biar berbeda dulu ya. Tadi seperti kelas 5 36. 36 apa 35? 36. Kalau fase C 32. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini fase C kelas 5 36. Nah, ini kalau kelas 6 32 ya. Jadi asumsi 1 tahunnya 32 minggu. Tapi tetap per 1 JP-nya adalah 35 menit. Nah, maka saya kopas ke sini jumlah jamnya, biar alurnya dipahami oleh teman-teman di sekolah. Pada dimensi lulusan, contohnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang 7 KAH-nya berhubungan dengan beribadah dan berolahraga. Kemudian temanya, misalnya saya membuat aku dan Sang Pencipta atau peduli dan berbagi. Nah, contoh kegiatannya adalah kegiatan keagamaan. Penilaiannya boleh dengan jurnal, itu salah satu contohnya. Ini hanya metrik saja ya. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan 8 dimensi lainnya, nah, nanti bisa dilihat. Di sini ada kemandirian, misalnya bangun pagi, tidur cepat, bertanggung jawab dan disiplin untuk temanya. Kemudian penilaian atau asesmennya bisa dengan jurnal, bisa dengan membuat jadwal harian. Nah, ini jadi saya buat matriksnya. Nah, kemudian di sini saya juga buat pemetaan kegiatan hanya untuk bulan Agustus saja. Baru sampel ya, bulan Agustus saja. Nah, di sini pemetaannya terkait dengan beberapa mapel. Ada Pancasila, kemudian ada IPAS, ada Bahasa Indonesia, ada Matematika dan seni. Jadi ada 5 mata pelajaran yang saya ambil di bulan Agustus. Sebetulnya ini juga dengan PJOK dan agama ada, tapi saya belum berbicara dengan guru maklumnya karena belum sempat bertemu. Jadi baru 5 mapel yang saya pegang saja dulu. Nah, contoh di sini pemetaannya untuk pendidikan Pancasila. Dari tujuan pembelajarannya ini adalah memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Kemudian IPAS-nya meninjau sejarah perjuangan para pahlawan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Bahasa Indonesianya menulis surat pribadi, surat resmi, dan formulir dengan menggunakan kaidah kebahasaan dan kosakata baku sesuai KBBI. Kemudian matematikanya mengurutkan, membandingkan, dan menganalisis data, sedangkan dari seninya adalah membuat karya seni 3 dimensi. Nah, kemudian dimensi profil lulusannya adalah mencakup kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. 7 KAH-nya yaitu bangun pagi, gemar belajar, dan bermasyarakat. Temanya setelah saya berkolaborasi dengan bertanya-tanya kepada teman-teman dan melihat dari judul bahasa Indonesia yang pertama, di judul yang pertama itu kan kelas 6 aku bangga menjadi anak Indonesia.
Nah, kalau saya di sini mengambil temanya adalah aku bagian dari bangsa Indonesia. Nah, jenis kokurikulernya yaitu kolaboratif lintas disiplin ilmu. Aktivitasnya nanti adalah mencari informasi dari internet tentang sejarah lahirnya Pancasila dan membuat clipping. Clippingnya nanti bisa dikaitkan dengan seni rupa berbentuk pop-up misalnya. Kalau saya suka seperti itu. Kalau clipping biasa-biasa saja kan tidak menarik ya, cuma dibuka-buka gitu, udah. Tapi kalau dibentuk pop-up, kayaknya anak-anak lebih menarik begitu dilihat dalam berbagai bentuk itu seru, lucu, menarik utamanya. Kemudian dari kipasnya, observasi kegiatan tempat bersejarah museum di Bogor. Kemudian melakukan wawancara, menuliskan surat pribadi, menulis surat resmi, dan membuat formulir itu di bahasa Indonesianya. Matematikanya menyajikan data pengunjung posyandu, karena lingkungan terdekat biasanya posyandu, lurah atau lainnya. Tergantung daerah kita sendiri ya. Itu karena kebetulan di sekolah saya itu dekat kelurahan, ada posyandu. Kemudian kan sering di kalau imunisasi dikit-dikit ke kekerajinan kaum gitu. Jadinya akhirnya kami menyajikan data pengunjung posyandu gitu. Kemudian yang kelima seninya adalah membuat karya seni 3 dimensi lambang negara Indonesia. Jadi kan pelajaran PKN-nya tentang Pancasila ya. Jadi membuat patung 3 dimensi atau bisa dari clay, bisa dari semen putih. Nah, tuh. Kemudian dampak yang diharapkannya menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan dan keragaman beragama itu bisa dibaca nanti oleh teman-teman ya. Nah, asesmennya ada produk, ada rubrik, ada observasi, kemudian ada jurnal juga, kemudian ada kartu kendali. Nah, ya. Kemudian keterangannya di sini adalah waktu. Nah, pendidikan Pancasila di sini 4JP. 4JP kan tidak dilakukan di sekolah setelah jam pelajaran, tidak. Itu bisa dilaksanakan di rumah, kan mencari melalui internetnya, gitu kan. Kalau sudah dapat di print, digunting-gunting. Tapi kan tetap itu termasuk kegiatan kokurikuler karena dilaksanakannya di rumah. Ya. Kita upayakan waktunya 4 jam gitu. Bukan 4 jam berturut-turut, bisa sekarang tergantung anak gitu. Kemudian untuk IPAS-nya di sini ada banyak nih 16 JP. Kenapa 16 JP? Kan biasanya kita outing kelas. Nah, boleh seperti itu. Boleh ya Bun ya keluar. Misalnya nih nanti pulang sekolah kan Bogor mah dekat ya, KRB gitu, atau museum yang Pancasila Jakarta. Nah, itu yang dekat-dekat bisa menyesuaikan waktunya. Ini hanya sekedar contoh saja waktunya. Ya. Bukan hanya dalam hari itu ya. Pokoknya dalam bulan ini saya membuat jadwal sedemikian rupa gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, kemudian bahasa Indonesia kan menulis surat bisa dilaksanakan di rumah ya, penugasan di rumah, atau nanti setelah jam 1 anak-anak kumpul lagi membuat surat terbimbing. Tapi dalam kegiatan kokurikuler itu bisa. Itu hanya masalah